Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam pembelajaran dari Bahasa Indonesia. Apa kabar siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Serang? Semoga kalian dalam keadaan yang baik dan selalu diberikan kesehatan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan mengenai materi tentang pembelajaran teks eksposisi, yaitu menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Berikut adalah video pembelajaran yang kita simak pada pembelajaran hari ini. Silakan mengikutinya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi tesis, argumen, dan penegasan ulang dalam teks eksposisi. Yang kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Nah, kita masuk ke dalam pengertian dari teks eksposisi. Yang dimaksud teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat kita garis bawahi bahwa teks eksposisi di sini adalah yang pertama, membahas suatu masalah. Artinya teks eksposisi ini bertujuan membahas suatu permasalahan yang ada, baik itu di masyarakat yang berkaitan dengan masalah sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam teks eksposisi ini berisi berdasarkan fakta-fakta atau berdasarkan bukti kebenaran. Nah, dari bukti kebenaran itu nantinya akan bisa atau mampu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, tujuan teks eksposisi. Nah, tujuan pembelajaran teks eksposisi adalah untuk menjelaskan segala informasi tertentu sehingga dapat menambah pengetahuan dari pembaca. Nah, selanjutnya di sini ada identifikasi dari teks eksposisi. Dalam identifikasi teks eksposisi di sini ada 3 macam. Yang pertama ada tesis, ada argumentasi, dan juga ada penegasan ulang. Mari kita bahas satu persatu dari identifikasi teks eksposisi berikut ini. Yang pertama adalah tesis. Yang disebut sebagai tesis adalah gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Artinya, tesis ini adalah gagasan utama yang melatar belakangi suatu permasalahan yang dituliskan oleh penulis ketika membuat teks eksposisi. Yang kedua yaitu argumen. Argumen adalah penjelasan secara lebih mendalam, penguatan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelas argumen penulis. Artinya, dalam argumen yang dibuat pada teks eksposisi ini harus berdasarkan fakta-fakta atau bukti yang jelas. Artinya, kebenaran yang dituliskan pada teks eksposisi harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu ada penegasan ulang. Yang disebut sebagai penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Artinya, penegasan ulang ini sebagai penguat dari hal-hal yang disampaikan pada poin argumen, kemudian ditegaskan ulang lagi sebagai penguat atau dijadikan sebagai rekomendasi dari teks eksposisi yang dibuat oleh penulis. Selanjutnya di sini ada contoh untuk mengidentifikasi tesis, argumen, dan penegasan ulang dalam teks eksposisi. Ketika kita ingin mengidentifikasi dan mencari mana itu tesis, mana itu argumen, dan mana itu penegasan ulang pada setiap teks eksposisi, maka yang harus kita cari di sini ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa pendapat yang disampaikan dalam teks tersebut? Dan yang kedua, apa argumen yang disampaikan dalam teks tersebut? Nah, sehingga dari 2 pertanyaan ini
kita mampu menyimpulkan suatu contoh teks eksposisi dan mampu mengidentifikasinya dan untuk mencari tesis, argumen, dan penegasan ulang. Nah, kita coba identifikasi teks berikut. Silakan kalian baca, maka kita akan menemukan identifikasi seperti berikut ini. Nah, di sini ada pendapat yang disampaikan atau tesis yang disampaikan dari teks eksposisi yang tadi, yaitu bumi saat ini menghadapi permasalahan yang serius. Nah, sedangkan argumen yang kita dapatkan pada teks eksposisi yang tadi adalah ada dua macam. Yang pertama yaitu ada 6 masalah lingkungan yang utama, yaitu ada ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Sedangkan argumen yang kedua pada teks eksposisi tersebut adalah kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk rekomendasi atau penegasan ulang pada teks eksposisi tersebut, yaitu harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi di bumi. Nah, untuk rekomendasi belum ada pada contoh teks eksposisi berikut. Bisa kalian lihat untuk bagian rekomendasi ada di halaman 56 di buku paket bahasa Indonesia kalian. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi atau tujuan pembelajaran, yaitu membedakan kalimat fakta dan opini. Nah, di sini ada contoh kalimat fakta dan contoh kalimat opini. Nah, silakan kalian lihat dan kita baca. Contoh kalimat fakta. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Nah, sedangkan kalimat opini yaitu dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, untuk membedakan kalimat ini fakta dan kalimat ini opini, kita bisa melihat hal berikut ini. Nah, yang disebut sebagai kalimat fakta di sini adalah fakta merupakan suatu hal yang telah terbukti kebenarannya. Fakta berisi suatu yang benar-benar ada. Nah, artinya yang disebut sebagai kalimat fakta adalah kalimat tersebut sumbernya harus jelas, yang pertama. Yang kedua, harus berdasarkan kebenaran yang sudah dibuktikan atau berisi fakta-fakta yang sudah kita lihat secara visual dan bisa dibuktikan. Sedangkan kalimat itu disebut sebagai opini. Di sini opini merupakan suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Artinya, untuk opini belum tentu kebenarannya atau belum dipastikan bahwasanya kalimat tersebut itu benar. Yang kedua, kalimat opini biasanya bersumber dari pendapat orang lain yang menyatakan pendapatnya pada tulisan-tulisan atau kalimat-kalimat. Atau bisa dikatakan kalimat opini ini adalah kejadiannya atau masalahnya belum terbukti secara pasti. Nah, itu untuk bisa membedakan mana itu kalimat yang disebut fakta dan mana kalimat itu yang disebut opini. Dan Bapak yakin kalian sudah memahami untuk bisa membedakan mana itu kalimat fakta dan mana itu kalimat dalam bentuk opini. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga
kalian selalu diberikan kesehatan, dan kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.